Ya, nama lengkap ya Dr. Stefanus MPH yang home base-nya di Prodi Pak FKIP UKI. Ya, selamat siang, Shalom Bapak Pendeta. Ya, salam. Ya, Pak Stefanus, ya kelahiran Balikpapan 25 Agustus. Alamat rumah, statusnya sudah menikah, kemudian pendidikan terakhir S3 di UKI, lulus 2022. Dan ini beberapa tugas tanggung jawab yang sudah diemban oleh Bapak Dr. Stefanus, namun saya tidak membacakan satu persatu. Kemudian juga ini pelayanan dan juga setiap pekerjaan yang dilakukan berhubungan juga di gereja maupun juga di beberapa tempat, kampus dan yang lainnya. Dan ini karya yang beliau sudah hasilkan. Yang pertama ya penulis modul mapel pendidikan agama Kristen untuk kelas 7 yang terbitkan BPK Gunung Mulia. Dan juga penyusun kurikulum nasional, penulis buku, baik untuk buku PAK, buku etika Kristen. Kemudian juga tim penyusun kurikulum dan penulis modul penyuluh agama Kristen di Dirjen Bimas Kristen. Kemudian penulis buku PAK dan Budi Pekerti yang baru saja diterbitkan oleh Andi Offset Yogyakarta bulan Maret 2025. Ya, demikian perkenalan singkat dari untuk Bapak Dr. Stefanus. Langsung saja materinya, mari dipersilakan untuk Pak Stefanus untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi. Salam Bapak dan Ibu, para pejuang-pejuang pendidikan. Saya berterima kasih karena mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu materi. Saya menyebutnya ini kesempatan baik untuk bisa berbagi informasi dan pengetahuan. Bahwa sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yogi, itu menjadi landasan kuat bagi kita untuk mengerjakan apa yang digagas oleh pemerintah dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Kristen yang saat ini kita lakukan. Terima kasih buat Ibu Janse yang selalu mementoring saya. Harus saya akui bahwa tampilnya saya di berbagai event yang berskala nasional seperti ini tidak lain dan tidak bukan karena keinginan Ibu Janse ada generasi-generasi muda yang juga memiliki pengalaman, pemahaman yang seperti beliau miliki. Jadi saya sangat bersyukur menjadi bagian dari hati dan pikiran Ibu Janse yang melibatkan saya. Saya percaya juga Pak Yudi, Bu Meta, dan Bapak Ibu yang lain yang sudah pernah bergabung dengan Ibu Janse, saya pikir kita merasakan yang sama. Nah, saya waktunya cuma 20 menit kalau tidak salah ya Pak Yudi ya, paling lama. Iya betul Pak. Karena itu saya akan menjelaskan mirip-mirip dengan kecepatan Valentino Rossi nanti. Baik, ini adalah sosialisasi implementasi deep learning dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti. Saya akan menyoroti saja tentang prinsip-prinsip pembelajaran deep learning itu sendiri yang nanti kita bisa terapkan dalam pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti. Pelajaran pendidikan agama Kristen atau buku pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti itu memiliki satu peran yang sangat fundamental atau sangat mendasar di dalam membentuk karakter daripada peserta didik kita. Harus kita akui bahwa mereka datang ke kita mulai dari SD, SMP, atau SMA, kita kan kebagian ya. Saya mengatakan kita ini kebagian dari hasil proses karakter yang mereka terima di rumah, lingkungan di mana mereka ada sebelum mereka ketemu dengan kita. Mungkin yang di TK, SD,
masih sedikit. Tetapi kalau sudah di SMA, saya rasa sudah akumulasi. Nah, sehingga ketika kita berjumpa dengan mereka dengan karakter yang saat mereka datang, sepertinya itu di luar tanggung jawab kita. Tetapi itulah keberadaan atau fungsi dari pendidikan agama Kristen di sekolah. Kita bisa berkolaborasi, membentuk karakter peserta didik kita, supaya mereka bisa memiliki karakter Kristen, karakter Kristus yang nyata. Nah, kita juga barusan tadi mendengarkan bagaimana penjelasan dan regulasi dari pemerintah tentang deep learning ini. Dan nampaknya memang apa yang digagas ini kita boleh sebut bahwa ini waktu yang tepat ya untuk membelajarkan deep learning itu. Kita mau menyaksikan sendiri bahwa bagaimana peserta didik kita itu memiliki dunianya sendiri, bahkan kecepatan mereka menggunakan teknologi sudah hampir kita tidak bisa saingi. Kita yang masih akrab di zaman dulu dengan mesin ketik, tapi mereka sekarang dengan digital yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang sudah digagas pemerintah ini sebenarnya sudah muncul tahun-tahun yang lama, cuman lebih direlevansikan dalam konteks kekinian. Maka di dalam pendidikan modern, pendekatan deep learning ini semakin relevan untuk diterapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peserta didik kita itu tidak hanya memahami doktrin dan ajaran Kristen, ajaran gereja secara kognitif, tetapi dia juga bisa mengalami yang namanya transformasi. Nah, sekali lagi bahwa tujuan dari deep learning ini terhadap pendidikan agama Kristen ya untuk menginternalisasikan nilai-nilai iman, mendorong refleksi pribadi tadi yang berkali-kali dibilang, serta menghubungkan ya ajaran-ajaran apa yang mereka dapatkan dari Alkitab untuk dikontekskan, direlevansikan, direalisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita bicara tentang pembelajaran deep learning, tadi sempat disinggung bahwa ketika kita memahami deep learning itu lebih populer dengan teknologi. Sekarang deep learning kalau kita mencari akan selalu dikaitkan dengan AI. Tapi bersyukur tadi Pak Yogi meluruskan bahwa ini tidak bicara tentang teknologinya. Karena ini konsep pendidikan, konsep pembelajaran. Nah, sebagai guru pendidikan agama Kristen, kita harus bercermin kepada Yesus sebagai guru agung kita. Ya. Jadi populer-populer tentang deep learning itu dalam konteks dunia, ya ada dalam pendidikan. Tapi sebenarnya Alkitab kita yang kita ajarkan kepada peserta didik kita itu sudah banyak membicarakan tentang deep learning itu sendiri. Bahwa Yesus sendiri menggunakan suatu metode pengajaran yang tidak hanya menyampaikan konsep-konsep ajaran-ajaran, ya, tetapi juga Yesus mengajak murid-muridnya mengalami, merenungkan makna ajarannya secara kontekstual. Makanya di dalam Matius pasal 7 ayat 24 itu dia berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ini artinya bahwa Yesus ingin orang itu tidak boleh hanya mendengar, memahami, tetapi melakukan. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendengar rumahnya di atas batu. Nah, ini pembelajaran deep learning yang diterapkan oleh Yesus. Bahwa Yesus tidak ingin murid-muridnya mendengar perkataan Kristus saja, lalu mengingat-ingatnya semata, tetapi Tuhan ingin supaya itu terinternalisasi dalam hidup mereka, mereka bisa melakukan apa yang mereka sudah dengarkan. Karena itu, prinsip deep learning ini dalam pendidikan agama Kristen harus mencakup yang namanya pemahaman konseptual yang kuat. Ini yang kita sebut dengan beriman dan berilmu, atau berilmu dan beriman. Karena itu harus dia mencakup pemahaman konseptual yang kuat, refleksi personal, serta pengalaman langsung dalam pembelajaran. Artinya Bapak dan Ibu bahwa pentingnya pemahaman yang mendalam yang menghasilkan sebuah aplikasi yang nyata dalam kehidupan. Ya. Karena itu sekali lagi prinsip deep learning dalam pendidikan agama Kristen harus mencakup pemahaman konseptual yang kuat. Ini tidak bermaksud mencetak juara-juara cerdas cermat, tetapi mereka juga harus menjalankan nilai-nilai itu. Selain mereka juara lomba cerdas cermat,
tapi mereka menunjukkan dalam perilaku mereka sehari-hari. Saya pikir Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sebut, ada juara lomba cerdas cermat, tetapi kehidupan kerohaniannya justru tidak mencerminkan kejuaraan. Nah, lalu dalam hal membangun pemahaman konsep yang kuat ini, ya sudah pasti guru pendidikan agama Kristen modal utamanya mengajar adalah Alkitab. Karena itu hindari masuk di kelas menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang ada di media televisi, di TikTok. Pengajaran kita itu harus berdasarkan Alkitab. Bagaimana mereka kuat dalam pemahaman Alkitab kalau kita sendiri tidak kuat dalam pemahaman Alkitab kita? Karena itu hal yang paling fundamental dalam membangun pemahaman konseptual yang kuat kepada peserta didik kita, ya haruslah pembelajaran itu dimulai dari berbasis kepada Alkitab. Pemahaman konseptual yang kuat harus berakar pada Alkitab, karena memang Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran. Itu sebabnya sebagai guru pendidikan agama Kristen, modal utama kita adalah apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Karena kalau kita melihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 ya, dan 17, bahwa di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Pertama, untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini poin. Jadi, kalau ingin mengubah mindset, perilaku, dan sebagainya kepada peserta didik kita, ya Alkitab, fondasi terkuatnya. Yang kedua, sudah pasti juga adalah berpusat pada Kristus. Karena yang kita ajarkan itu selain Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sosok Kristus mendominasi. Karena itu iman Kristen bukan hanya sekedar satu perangkat yang namanya aturan moral, aturan etika. Tetapi iman Kristen berbicara tentang suatu hubungan yang hidup dengan Kristus. Dengan kata lain, baiklah peserta didik kita bukan saja mengetahui tentang Kristus, tetapi mereka juga harus mengalami tentang Kristus. Karena prinsip mengenal Tuhan sama mengetahui Tuhan itu dua hal yang berbeda. Karenanya bahwa pemahaman iman ini harus berkembang dari yang namanya tahap-tahap kognitif menuju tahap-tahap transformatif. Kalau saya mengutip ayat Alkitab lagi dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan oleh Kristus. Artinya bahwa selain kita berbasiskan Alkitab, fondasi pengajaran kita juga harus berbasis apa yang Yesus sudah ajarkan. Fondasi-fondasi, peletakan fondasi yang Yesus kerjakan, ya kita juga kerjakan. Karena itu Yesus sebagai guru agung adalah sosok yang paling tepat dijadikan pusat pemberitaan, dijadikan pusat role model bagi kita dalam mengajar. Lalu yang ketiga, sudah pasti firman Tuhan penting, Kristus pasti penting. Tetapi semua itu tidak akan mungkin dikerjakan dalam konteks akal manusia, usaha manusia. Maka pemahaman iman yang mendalam tidak hanya didasarkan pada usaha manusiawi, tetapi juga bimbingan Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus tidak hanya dibutuhkan para pendeta dalam berkhotbah, tapi Roh Kudus juga dibutuhkan oleh guru agama dalam membelajarkan pendidikan agama itu. Kecerdasan boleh, tetapi urapan dari Roh Kudus menjadi amat sangat penting dalam rangka membelajarkan. Karena kita harus mengakui, di luar dari kemampuan skill kita, kompetensi profesionalitas kita sebagai guru pendidikan agama Kristen, akan menjadi sia-sia kalau yang kita belajarkan adalah Alkitab dan Yesus Kristus, tidak disertai dengan Roh Kudus. Maka kita akan menjadi guru-guru stres. Kenapa? Kok nggak ada perubahan dari siswa kita? Ya karena tidak ada karya Roh Kudus yang memahamkan peserta didik kita itu dengan apa yang kita ajarkan. Jadi pengandalan terhadap Roh Kudus atau kebergantungan kepada Roh Kudus menjadi poin penting di dalam kita membangun pemahaman konseptual yang kuat. Lalu prinsip sederhana bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang reflektif supaya mahasiswa kita atau siswa kita, peserta didik kita juga bisa mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dari apa yang mereka ajarkan dan bagaimana merelevansikan itu dalam kehidupan mereka. Tadi sempat disinggung Pak Yogi atau Pak
Dirjen tadi, ya mereka menghubungkan teori yang mereka dengarkan hari ini dengan pengalaman mereka masa lalu, tetapi dijadikan sesuatu yang update di hari ini. Nah, karena itu dalam pembelajaran pendidikan, dalam pengajaran atau pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, deep learning ini bisa diterapkan lewat beberapa metode, ya. Misalnya, ini sesuatu yang sering kali kita sudah laksanakan, studi kasus, ya, studi kasus yang bersifat alkitabiah. Kalau kita saja menyebut studi kasus berarti banyak di luar dari hal itu. Karena ini pembelajaran Alkitab, maka kita mengambil contoh studi kasus di Alkitab. Ya. Mungkin kita akan menghubungkan itu dengan studi kasus yang ada di media sosial dan dunia sekarang. Tetapi karena prinsip pembelajaran kita adalah Alkitab, maka saya percaya Alkitab terlalu banyak studi kasus yang bisa diangkat, ya, untuk dihubungkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contoh, kita bisa mengangkat kisah Daud, kita bisa mengangkat kisah Goliat, ya. Kedua cerita itu sebenarnya bukan hanya sekedar cerita sejarah, tetapi kedua cerita itu bisa dijadikan sebagai inspirasi bagaimana peserta didik kita menghadapi yang namanya tantangan iman. Daud dengan tantangannya, Yusuf misalnya juga, ini kisah Daud dan Goliat, bagaimana Daud menghadapi tantangan itu. Yang kedua, pembelajaran berbasis refleksi. Dalam hal ini, siswa kita dorong untuk merenungkan pengalaman pribadi mereka dalam hubungannya dengan nilai-nilai Kristiani. Ya. Kita bisa memberikan satu contoh misalnya begini. Setelah kita meminta mereka misalnya menuliskan satu refleksi pribadi mereka tentang bagaimana mereka menerapkan kerendahan hati. Jadi mungkin ada poin tertentu yang kita arahkan, tuliskan refleksi pribadimu tentang kerendahan hati. Nah, kita bisa minta supaya mereka menulis apa yang mereka pahami tentang kerendahan hati dan mereka sudah terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memintakan supaya mereka menuliskan catatan-catatan penting. Lalu yang ketiga, diskusi dan debat teologis. Mungkin kata teologis ini dianggap terlalu tinggi untuk SD sampai SMA. Ya, itu hanyalah sebuah istilah. Tetapi maksudnya adalah kita mendiskusikan dan melakukan perdebatan yang memang kaitannya teologis itu adalah topik-topik tentang iman yang dalam konteks Alkitabiah. Artinya topik-topik iman yang diceritakan dalam Alkitab itu bisa sebut tadi debat teologis, bukan debat-debat teologis kelas tinggi, ya. Ya, bisa saja kita mengambil satu contoh misalnya, apa menurutmu tentang keselamatan? Itu kan sudah masuk ranah teologis, pemahaman mereka tentang keselamatan, ya kita sesuaikan dengan jenjang mereka. Apakah anak SD sudah bisa memahami tentang keselamatan? Ya kita tinggal bagaimana mengemasnya. Itu satu contoh yang saya bilang tadi bahwa ya bagaimana mereka bisa mendiskusikan tentang makna keselamatan buat hidup mereka. Lalu yang berikut, simulasi dan role playing. Saya pikir juga ini salah satu strategi atau pembelajaran yang sering kita lakukan, ya. Tentu simulasi dan role playing ini bisa membantu mereka mengalami situasi yang membutuhkan penerapan, artinya bermain peran menjadi penting dalam hidup mereka. Ya, misalnya kita melakukan simulasi terkait penyelesaian konflik. Kalau ada satu masalah, bagaimana Alkitab menyelesaikan atau bagaimana menyelesaikan itu berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi tidak mereka diajak menyelesaikan saja, tetapi mereka juga bermain peran di dalam. Saya pikir ini sesuatu yang sudah sering kita lakukan. Dan yang terakhir, berbasis pelayanan. Siswa diberi tugas untuk melakukan pelayanan di komunitas sebagai bentuk penerapan iman mereka dalam kehidupan nyata. Misalnya, mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial di gereja, di sekolah. Bahkan kita mendorong mereka yang punya bakat, punya talenta, ya aktiflah di gereja. Baik Pak Yudi, 5 menit lagi. Oke, harus dipercepat kecepatannya, ya. Saya pikir ini adalah penjelasan yang terakhir, bagian yang terakhir maksud saya, ya.
Nah, kita melihat bagaimana Yesus sebagai guru yang menerapkan prinsip pembelajaran mendalam atau istilah yang kita sebut sebagai deep learning. Ya. Karena itu sekali lagi Yesus sebagai guru agung harus menjadi model utama kita di dalam menerapkan deep learning itu. Karena Yesus sekali lagi tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi Yesus juga berfokus kepada transformasi pemikiran, transformasi hati dari semua pendengarnya. Dan ketika Yesus mengajar, metode yang digunakan oleh Yesus itu sangat relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan modern yang kita bicarakan hari ini, ya, yaitu tentang deep learning. Nah, yang pertama yang dilakukan Yesus adalah metode dialog tanya jawab. Artinya, ketika Yesus menggunakan ini untuk merangsang pemikiran secara kritis dan refleksi mendalam dari pendengarnya. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini untuk menantang asumsi, pikiran, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Sebagai contoh misalnya, kalau kita baca dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-15, ketika Yesus waktu itu bertanya kepada murid-murid, ya, tetapi apa katamu tentang siapa aku ini? Yesus tidak langsung mengatakan aku ini Tuhan, tetapi Yesus bertanya. Dengan demikian Yesus mendapatkan feedback apa yang mereka ketahui tentang Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Yesus tidak langsung memberikan jawaban, tetapi Yesus membimbing murid-muridnya untuk merenungkan, ya, sendiri tentang identitasnya atau tentang siapa Tuhan itu. Sebagai hasilnya, di ayat 16 Matius 16 itu, Petrus akhirnya menyatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, artinya dalam pendekatan ini mendorong para murid Yesus untuk berpikir secara mandiri dan menyimpulkan yang namanya kebenaran mereka sendiri tentang Yesus itu sendiri. Ya. Lalu pembelajaran melalui pengalaman. Yesus juga tidak mengajar, sekali lagi melalui kata, tidak hanya mengajar lewat kata-kata. Tetapi Yesus juga memberikan satu pengalaman langsung kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya juga mengalami dan memahami ajaran Kristus secara nyata. Bahwa belajar itu akan jauh lebih efektif jika individu terlibat langsung dalam satu pengalaman. Saya kasih contoh lagi, ketika Yesus berjalan di atas air di dalam Matius pasal 14 ayat 22-23 itu. Ya, ketika Yesus melihat murid-muridnya ketakutan, atau ketika murid-muridnya melihat Yesus, bahasanya gini, ketika murid-murid ketakutan melihat Yesus berjalan di atas air, nah Yesus justru mengundang muridnya terutama Petrus untuk keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Nah, lewat pengalaman ini, Petrus itu tidak hanya belajar tentang yang namanya iman dari teori, tetapi Petrus akhirnya mengalami iman itu sebagaimana harusnya iman itu bekerja dalam situasi yang diperlukan. Ketika Petrus mulai ragu, akhirnya dia tenggelam. Yesus mengajarkan bahwa iman itu harus tetap teguh dalam keadaan situasi sesulit apapun. Itu kira-kira prinsip pembelajaran yang dilakukan oleh Yesus. Lalu yang ketiga, fokus pada transformasi spiritual. Apa yang dilakukan Yesus adalah bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi mengubah kehidupan orang-orang yang mendengarkan dia. Di sini Yesus menekankan perubahan hati, perubahan karakter, bukan hanya mengedepankan perubahan knowledge. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Di situ kita melihat ada percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama yang kaya akan pengetahuan. Sangat intelektual, katakanlah begitu. Tetapi Yesus tidak hanya memberikan satu informasi secara teologis kepada dia, melainkan Yesus menekankan perlunya seseorang itu harus lahir baru, atau
perlunya kelahiran baru itu secara rohani. Makanya di ayat yang Yohanes 3 ayat 3 itu Yesus berkata gini, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam hal ini, Yesus mengajak Nikodemus untuk berpikir lebih dalam mengenai hubungannya dengan Allah. Jadi Yesus ingin ada satu transformasi spiritual, bukan kognitif semata. Ya. Belum lagi kalau kita melihat ada transformasi spiritual dari Nikodemus, lalu kita melihat juga ada kisah Sakius misalnya dalam Lukas pasal 19 itu. Nah, hal-hal ini yang dilakukan oleh Yesus, bagaimana Yesus menerapkan prinsip deep learning dalam pembelajarannya. Apa dampak yang diharapkan dalam deep learning ini kepada peserta didik kita? Sudah pasti yang pertama ada pemupukan karakter Kristiani. Karena memang salah satu tujuan dari pendidikan agama Kristen itu membantu mereka atau membantu peserta didik kita membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran Kristus. Yang kedua, memperkuat spiritualitas dan hubungannya dengan Tuhan. Pembelajaran yang mendalam deep learning akan membantu peserta didik kita membangun satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan ini akan meninggalkan konsep-konsep belajar yang sekedar menghafal ayat-ayat atau doktrin. Dan ini bukan hanya sekedar menghasilkan juara-juara cerdas cermat, tetapi mendorong mereka bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terakhir, meningkatkan relevansi iman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan dalam pendidikan agama Kristen adalah bagaimana membantu peserta didik kita melihat bagaimana iman Kristen itu tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pembelajaran itu hanya bersifat teoritis, sudah pasti akan ada risiko besar bahwa iman itu hanya dimaknai menjadi sebuah ritual, bukan gaya hidup. Nah, saya rasa itu Pak Yudi dan Bapak Ibu. Inilah kesimpulannya. Jadi deep learning dalam pendidikan agama Kristen perlu dimengerti bukan sekadar pendekatan akademis, melainkan satu model pembelajaran yang berfokus pada transformasi iman dan karakter. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Kristiani melalui pemahaman konseptual yang kuat, refleksi personal, serta pengalaman yang langsung, maka peserta didik tidak hanya memahami ajaran Alkitab secara teoritis, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka deep learning dalam pendidikan agama Kristen haruslah berakar pada Alkitab sebagai sumber dan berpusat pada Kristus sebagai pondasi iman, serta kebergantungan kepada Roh Kudus sebagai pembimbing utama dalam proses pembelajaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Pak Yudi. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Dr. Stefanus yang telah menyampaikan materi dengan komprehensif. Bapak Ibu peserta webinar, pertanyaan yang berkaitan dengan materi Pak Stefanus nanti bisa disampaikan di kolom chat yang nanti akan dibacakan. Berikutnya, ya kesempatan yang baik ini kita akan mendengarkan satu atau beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Agus dari Andi Offset. Dipersilakan Pak Agus. Terima kasih Pak Yudi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kami dari penerbit Andi yang telah menerbitkan buku-buku Kristiani, majalah Bahana, dan renungan siswa. Kami telah mempersembahkan juga buku pelajaran agama Kristen untuk jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK. Buku PAK yang kami terbitkan telah disusun dengan penuh dedikasi oleh beberapa dosen PAK serta para guru PAK yang berkompeten guna memastikan bahwa setiap peserta didik dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna dan bertransformasi. Buku PAK yang kami terbitkan telah dirancang sesuai dengan kurikulum Merdeka Capaian Pembelajaran 032 yang mengintegrasikan konsep
pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam, serta mencakup 8 dimensi kelulusan yang menjadi landasan utama dalam membentuk karakter, iman, serta moral generasi penerus bangsa. Bapak Ibu sekalian, kami percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi dalam membangun insan yang berintegritas, beriman, dan memiliki kepedulian sosial. Dengan buku PAK yang kami terbitkan ini, kami berharap para siswa tidak hanya memahami ajaran Kristiani secara akademis, tetapi juga mampu menghidupi nilai-nilai kasih, kebenaran, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga akan menyelenggarakan seminar secara hibrid bertajuk program pendidikan profesi guru dalam peningkatan kapasitas guru pendidikan agama Kristen yang akan kami selenggarakan pada tanggal 25 April 2025 hari Jumat pukul 8 sampai selesai. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada tim panitia webinar pada pagi hingga siang ini yang telah memberikan waktu kepada kami. Untuk itu Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus untuk pemaparan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan juga terus memberkati Andi Offset dalam pengembangan dan juga pendidikan agama Kristen di Indonesia khususnya. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu peserta webinar, berikutnya kita akan menyimak pemaparan dari ibu kita yang sudah 30 tahun berkontribusi, berjasa dalam pendidikan agama di Indonesia. Saya izin untuk sampaikan CV beliau. Ya, Pendeta Jan